Halo Tribuners, ketemu lagi bersama saya Ratu Siati di Tribunnews On Cam. Hari ini Ratu sudah terhubung dengan Putri Indonesia Sumatera Utara 2019. Dia adalah Kak Sasa atau nama lengkapnya adalah Anuska Buller. Langsung aja yuk kita sapa. Hai Kak. Hai. Apa kabar? Hai. Dengar-dengar kemarin habis sakit ya Kak? Ya, lumayan sempat kaget juga sih kan tiba-tiba demam. Dan itu jam 3 pagi. Dan tapi yang panik mamaku, aku bilang sama dia gejalanya nggak seperti yang kita takutkan. So itu kayak dehidrasi atau dehidrasi atau kekurangan cairan. Tenangin mama itu lebih susah sih. Tapi nggak sampai, kan ditunggu itu beberapa jam, dia hilang sendiri setelah minum, setelah apa. Jadi ya penting banget jaga minuman kalau misalnya kita di iklim tropis, dehidrasi jadi. Iya, soalnya kan kita juga lagi di tengah pandemi gitu loh. Terus kalau tiba-tiba demam pasti juga panik juga kan. Anyway nih Kak, kemarin berarti cuman nggak sempet rapid test gitu-gitu ya? Iya, karena udah masalahnya udah berlalu, jadi ya. Kak Sasa ini kan juga dokter. Gimana sih kalau tanggapan Kak Sasa terkait pandemi COVID-19 yang bisa dibilang bikin masyarakat Indonesia tuh kayak jadi resah, jadi takut mau kemana-mana, bahkan bikin mereka kayak apa ya, panik. Sebagai dokter, ini sebagai dokter ya, corona itu iya memang sangat devastating, saya sangat menyiksa kalau misalnya morbidity rate-nya tinggi. Kalau kita kena itu gara-gara virus. Jadi virus tuh attack-nya cepat, dia cepat dan tiba-tiba aja parah dan terlalu terlambat untuk diselamatkan. Jadi bahayanya kurangnya alat bantuan nafas. Di situ yang perlu ditakutkan. Tapi sebenarnya corona itu nggak semuanya separah itu. Jadi don't panic, kita nggak perlu panik, tapi kita juga wajib jaga jarak. Karena kalau misalnya kita kena, tapi tubuh kita reaksinya nggak separah orang lain, dan kita udah jadi carrier virus itu, dan kita berinteraksi dengan yang lebih tua, yang lebih rentan, mereka bisa kena. Itu sebagai dokter. Sebagai dokter. Kalau sebagai CEO? Itu yang pusing banget. Kalau sebagai CEO, momen yang menakutkan sekali. Tapi kalau misalnya aku karena di proyek energi, pembangunan energi masih dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa, gimana pun juga, perusahaan aku harus cari segala macam investor dan segala macam teknologi yang mau investasi Indonesia di masa ini. Dan itu aku rasa wajib dilakukan semua anyone in the business yang kalau misalnya yang in charge of the supply of basic needs. Jadi electricity kan, listrik itu basic needs, semua orang butuhkan dan demand akan selalu tinggi. Jangan gara-gara momen corona ini satu development atau pembangunan Indonesia jadi terlambat. Kita harus cari, karena pasti ada yang mau investasi, itu pasti ada. Hanya kita yang harus lebih fleksibel dalam menangani sistem cara bagi proyeknya. Tapi nggak efek juga nggak sih Kak ke bisnisnya Kakak? Yes, iya banget. Tapi aku counter itu, aku malah cari perusahaan yang lain yang mengalami kesusahan yang sama. Dan aku bilang, hey, kita di Indonesia lagi butuh ini. Dan kita nggak usah harus profit sampai bagaimana, tapi setidaknya tidak terhenti. Itulah momentumnya. Karena ini kemungkinan antara bisa mencetak sejarah, So, as in, it's a moment in history. Bisa satu outcome atau bisa outcome yang lain setelah terjadinya ini, khususnya di negara Indonesia. Dan itu tergantung ke private sector. Kalau Kak Sasa nih, selama corona, di rumah aja atau tetap ngantor atau ngantor di rumah aja? Ya, karena kita wajib minimalkan interaksi siapapun. Jadi kalau aku buka kantor, itu berarti aku lalai, dan aku mengizinkan terjadinya spreading of corona. I'm responsible, aku tanggung jawab untuk itu.
So no, for sure, no, everyone's working from home dan semuanya harus diatur sampai kita bisa work from home. Kalau misalnya kantoran itu bukan yang penting sekali, bukan seperti klinik atau supermarket. So Kalau Kak Sasa sendiri nih pas di rumah ngapain aja sih selain kerja? baca, tapi Terus? bukan berita karena itu stress. So aku coba baca-baca apapun yang bikin aku melihat masih ada harapan karena kita semua pasti berada di posisi kayak apa sih yang terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita lihat aja momen yang pernah terjadi sebelumnya dan humanity made it. Dunia ini berhasil melaju kembali dan everything's okay. Kita pernah melalui banyak sekali hal dalam sejarah. So, itu cara aku menenangkan diri. Kalau rencana-rencana Kak Sasa sendiri nih yang belum sempat dilakuin karena tiba-tiba ada wabah corona yang menyerang gitu. Aku ada rencana untuk ke Australia. Jadi aku dulu lama sekolah di Australia. Seharusnya minggu depan udah planningnya udah lama harusnya ke sana. Karena teman aku ada yang baru punya baby dan aku mau lihat, tapi gara-gara it's okay, pasti masih bisa. Tapi itu aja sih, kalau hal lain nggak ada yang terefek sih, syukurnya. Nah, ini kan new normal mau diberlakukan di Indonesia ya, Kak. Itu gimana sih tanggapan Kak Sasa sebagai seorang CEO juga, sebagai aktivis juga? Kita wajib percaya bahwa sebenarnya ini nggak boleh menghentikan sistem operasional kita, sehingga ekonomi kita sampai terhambat. Karena gimana juga, masih akan ada penyakit, tapi kita wajib lebih sadar aja. Dan new normal is new normal. The normal is now, kita lebih sadar bahwa tubuh manusia itu rentan. Kita nggak sembarangan ngapa-ngapain. Dan mungkin ini adalah momen yang dibutuhkan untuk membuat semua orang lebih hati-hati dalam beraksi dan mindful. Kalau nanti nih setelah wabah corona selesai, tapi tunggu deh, menurut kakak nih, menurut Kak Sasa, wabah corona bakal selesai nggak sih, Kak? Apakah corona akan dieradikasi? Nggak ada lagi kasus? Kemungkinan enggak. Tapi kalau misalnya statusnya sebagai wabah, yes. Ada vaksin bentar lagi, so itu bisa. Dulu banyak sekali penyakit yang wabahnya smallpox, dieradikasi, karena itu memang benar-benar parah. But ya, bakalan baik-baik aja kok. Oke. Kalau nanti wabah ini berakhir gitu ya, terus corona udah ketemu vaksinnya juga, hal apa sih yang paling pertama akan Kak Sasa lakukan? Bali. Liburan ya? Yeah, I miss outdoor beaches, anything yang kayak nature related, anything yang grounding back to earth. Why Bali? Kenapa nggak ke tempat lain? Hah? Suka matahari dan aku suka berjemur, itu hobi aku. Dan di sini aku nggak punya tempat untuk berjemur, so itu aja sih, but itu make me very happy. Oke, berarti emang yang paling dirindukan adalah jalan-jalan, berjemur ya. Oke, terakhir nih Kak, pesan untuk Tribuners terkait pandemi COVID-19 ini. Oke, pesan untuk Tribuners. It's okay, jangan takut karena ini memang momen yang challenging, yang everybody finds it tough. Tapi setelah terjadi ini, bayangkan seberapa kokohnya sistem kita setelah melalui ini semua, setelah kita udah overcome, dan it could be greatness in the making. Jadi jangan panik, jangan gimana-gimana, just tetap produksi, tetap berkapasitas ngapain, being productive, keep working, but carefully, tapi dengan hati-hati, itu aja. Oke, terima kasih Kak Sasa sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Ratu. Terima kasih.
Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dah Kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.